Korea Utara adalah negara paling menutup diri di muka bumi. Tak mudah untuk memasukinya, dan nyaris mustahil bagi rakyatnya untuk keluar dan membaur dengan warga dunia. Bocoran tentang kondisi negara yang dikuasai rezim Kim Jong-un itu terutama didapat dari penuturan sejumlah pembelot, juga lewat sejumlah orang yang pernah berkunjung ke sana atau menetap, biasanya para diplomat. Di sisi lain, meski bukan menjadi tujuan wisata populer, Korut kian membuka diri untuk dikunjungi turis demi meraup devisa. Tercatat ada pertambahan jumlah kunjungan. Sekitar 10.000 orang berkunjung pada 2014 dan negeri itu membidik 2 juta kunjungan pada 2020. Berikut ini adalah sejumlah fakta menarik tentang Korea Utara, negara yang dianggap lebih mementingkan memiliki senjata nuklir daripada peningkatan kesejahteraan rakyatnya. 1. Punya kalender sendiri. Penanggalan Korut dihitung sejak kelahiran sang pendiri negara Kim Il-sung pada 1912. Kim Il-sung adalah ayah Kim Jong-il sekaligus kakek dari penguasa saat ini, Kim Jong-un. Pembedaan dari kalender Gregorian yang lebih awam itu baru ditetapkan pada 9 September 1997. 2. Larangan merayakan ulang tahun. Presiden abadi Kim Il-sung meninggal pada 17 Desember. Sedangkan leader Kim Jong-il meninggal pada 8 Juli. Dengan demikian, warga yang lahir pada tanggal itu kurang beruntung karena dilarang merayakan hari kelahirannya. 3. Tak bebas mengakses internet. Internet sekarang ini sudah berisi jutaan domain, tapi hanya 28 situs web yang boleh diakses oleh warga Korea Utara. Itu pun berkisar pada situs web yang biasa saja, misalnya tentang asuransi, pendidikan, perawatan manula, berita, dan tips memasak. Selain itu, tidak mudah masuk ke internet di rumah karena komputer bukan barang terjangkau dan harus dibeli dengan izin. Jumlah penduduk Korea Utara sekitar 25 juta, tapi hanya beberapa ribu orang saja yang menggunakan internet di rumah. 4. Gaya rambut meniru Kim Jong-un. Pemerintah Korut mengatur kehidupan warganya dengan ketat, bahkan sampai urusan cukur rambut. Beberapa tahun lalu, pemerintah Korut meluncurkan kampanye patriotik melawan kejahatan rambut panjang dengan judul "Mari memangkas rambut kita sesuai dengan gaya hidup sosialis". Kunjungan ke salon diawasi ketat para polisi rahasia. Siapapun harus taat dan patuh mengikuti gaya rambut yang ditetapkan negara. 10 untuk pria, 18 untuk perempuan. Tapi belakangan khusus mahasiswa pria, mereka harus semirip mungkin dengan pemimpin tertinggi Kim Jong-un. Gaya rambut Kim Jong-un 2 sisi dipangkas tipis, dengan bagian tengah lebih tebal, lebih militeristik daripada ayahnya, Kim Jong-il. 5. Desa propaganda. Tak jauh dari zona militerisasi, perbatasan antara Korea Utara dan Selatan ada sebuah kota kecil yang tampak menyenangkan. Dari jauh, kota itu punya fasilitas lengkap. Sekolah, rumah sakit, dan toko-toko di antara rumah-rumah dari beton yang kokoh. Tapi tidak ada satu orang pun yang tinggal di sana. Area yang oleh pihak Korut disebut Desa Perdamaian berselimut misteri. Sejumlah laporan menduga bahwa desa itu hanya untuk pamer kepada Korea Selatan tentang betapa hebatnya kehidupan di Korea Utara. Dunia menyebutnya desa propaganda. 6. Supporter bola sewaan. Mendapatkan cuti bukanlah hal yang mudah di Korea Utara, apalagi untuk keperluan liburan. Bahkan, untuk keluar dari negara tersebut membutuhkan proses pemeriksaan yang ketat. Tak semua orang bisa bermimpi ke luar negeri. Jadi cukup mengherankan melihat ribuan warga Korea Utara
hadir mendukung kesebelasan mereka dalam Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Seperti diduga, ada penjelasan tertentu untuk itu. Ada laporan bahwa para pendukung itu sebenarnya adalah orang-orang sewaan, warga Cina yang dibayar oleh Korea Utara sepatriotik mungkin dalam laga Piala Dunia. 7. Tak semua jalan beraspal. Korea Utara boleh saja berbangga memiliki gelanggang olahraga terbesar sedunia dengan daya tampung 150.000 orang. Tapi, di sisi lain, hanya kurang dari 3% jalan-jalan raya di kota itu yang rata berlapis aspal. 8. Pemilu abal-abal. Negara yang dikenal luas berada di bawah pemerintahan totaliter ternyata rutin menggelar pemilu. Pemilihan umum dilangsungkan setiap 5 tahun. Bedanya, pemberi suara hanya punya satu calon untuk dipilih. Dan jangan coba-coba tidak memilih. Bisa dibilang Kim Jong-un tidak memiliki oposisi. 9. Pembuatan film oleh korban penculikan. Pada 2014 muncul sebuah film The Interview, komedi tentang upaya dua jurnalis Amerika Serikat untuk membunuh Kim Jong-un. Film itu tak bakal bisa masuk ke Korut. Namun, negara yang dipimpin dinasti Kim itu ternyata memproduksi tayangannya sendiri. Khususnya di masa pemerintahan Kim Jong-il, sang dear leader dikenal sebagai penggemar film dan ia ingin membuat banyak tayangan yang berkualitas, yang menunjukkan kehebatan Korut untuk propaganda. Untuk tujuan itu, pada 1968, Kim Jong-il menculik Shin Sang-ok, seorang sutradara Korea Selatan, dan istrinya, seorang artis bernama Choi In-hee. 10. Vonis untuk 3 generasi. Sistem hukum di Korea Utara menerapkan hukuman pada 3 generasi, bukan hanya pada mereka yang melanggar aturan. Jika seseorang melanggar hukum dan divonis penjara, maka seluruh kerabat terkait bisa mengalami nasib serupa.